Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Driver. Kisah nyata para driver selama dalam perjalanan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah horor driver taksi konvensional yang ada di Jakarta. Saya tidak sebutkan perusahaan taksinya, yang jelas taksi ini sangat terkenal sekali di Jakarta. Sebut saja namanya Pak Anto. Hari itu Pak Anto absensi di pool taksi pada jam 5 pagi. Sebelum berangkat, beliau berdoa, "Ya Allah, semoga hari ini saya diberi rezeki yang lebih dari biasanya supaya bisa membayar kontrakan, karena kontrakannya sudah seminggu nggak dibayar." Pak Anto kemudian bekerja, ya, dia biasa berangkat dari jam 5 pagi sampai dengan pulang kembali ke pool jam 12 malam. Singkat cerita, beliau sudah bekerja seharian, ya lumayan, rezeki hari itu lumayan banyak, tapi ya masih standar seperti biasanya dan belum mencapai rezeki yang diinginkan. Beliau menargetkan hari itu minimal dapat mendapatkan 800.000 bersih, ya, bersih, bukan pendapatan kotor. Jadi beliau bekerja sampai larut malam. Tibalah pada saat jam 11.30, sekitar jam 11.30 malam, beliau mendapatkan orderan dari daerah Tebet, Jakarta Selatan, untuk mengantar ke penumpang ke Gading Serpong, daerah Gading Serpong, Tangerang, Banten. Waktu sudah setengah 12 malam, sebenarnya beliau sudah waktunya untuk pulang ke pool karena waktunya setoran, tapi karena beliau ingin mendapatkan uang lebih, beliau tetap menerima orderan. Tetapi beliau sudah izin sama kepala poolnya bahwa hari itu beliau izin untuk pulang larut malam karena pulang terlambat karena harus mengantar penumpang yang jauh, seperti itu. Kemudian muncullah penumpang laki-laki, anak muda, dari rumahnya, kemudian naik ke taksi Pak Anto. Kemudian Pak Anto mengantarnya ke Gading Serpong, di perumahan elit di daerah Tangerang, Banten. Tibalah beliau di rumah yang dimaksud. Beliau memasuki, lapor ke security, kemudian beliau mengantar sampai depan rumah. Memang suasana hari itu adalah suasana yang dingin, sepi, kemudian sedang rintik hujan, ya, hujan rintik-rintik, dan sangat gelap sekali karena lingkungannya memang lingkungan yang eksklusif, artinya jarang orang berlalu lalang di situ karena tempatnya memang tidak banyak orang umum bisa lewat di situ. Kemudian setelah mengantar, ya, waktu itu dari Tebet sekitar jam setengah 11.30, ya, setengah 12 malam, nyampe di Tangerang lumayan cepat, sekitar jam 12 lewat 10, sekitar 10 menit, ya. Setelah selesai mengantar penumpangnya, customer, beliau segera keluar dari area perumahan elit itu melalui gerbang security. Ada 2 orang security di situ dan beliau lapor untuk mengambil ID card yang ditinggal di situ. Pada saat keluar dari gerbang sekitar
10 meter. Pada saat itu memang hujan masih rintik-rintik, agak sedikit lebat ya, agak sedikit lebat, dan suasana memang sepi sekali. Tidak ada satupun kendaraan lewat. Pak Anto di-stop oleh ibu-ibu yang berumur sekitar ya kurang lebih 65 sampai 70 tahun, yang udah tua. Ibu-ibu itu rapi sekali, memakai kebaya Jawa seperti habis menghadiri satu pertemuan atau hajatan ya. Dia memakai kemeja Jawa rapi dengan pakai sanggul ya seperti orang ningrat, orang Jawa seperti itu. Kemudian pintu dibuka ya, beliau penumpang itu naik pintu belakang. Yang anehnya Pak Anto itu hanya seingat dia itu memencet argo ya, taksi kan ada argonya, argometernya dipencet, kemudian tidak menanyakan kemana tujuannya. Jadi Pak Anto itu cuma mengikuti kata hati. Kata hatinya seolah-olah si penumpang itu memerintahkan atau menginstruksikan, ayo Pak, jalan aja, seperti itu. Padahal tidak ada suaranya, dia tidak ada ngomong sama sekali. Kemudian Pak Anto jalan aja, pencet argo, jalan. Dan disitulah mulai awal keganjilannya terjadi. Pak Anto tahu-tahu tidak sadarkan diri. Ya. Kenapa dia tahu tidak sadarkan diri? Karena Pak Anto itu tiba-tiba terbangun dari tidur karena ada orderan masuk sekitar jam 1 kurang seperempat, jam 1 malam ya, 1 kurang 15 menit, ada orderan masuk untuk menjemput orang untuk diantar ke Keramat Jati, Jakarta Timur. Masih di Gading Serpong ya, dia posisinya masih di Gading Serpong. Pak Anto terbangun. Kaget, Pak Antonya kaget. Loh, kenapa saya tertidur? Katanya. Jadi posisi mobilnya itu parkir, dia tidur, posisi mobilnya itu parkir di depan taman yang ada pohon beringin besar. Ya. Beliau nggak berpikiran yang aneh. Justru Pak Anto ini kaget karena dia merasa ada penumpang ibu-ibu tadi. Kemudian penumpang ibu-ibu ini kemana gitu loh. Ya, dia merasa bersalah. Apa karena saya ngantuk, terus saya tertidur, terus ibu-ibu itu turun gitu. Dia masih berpikiran positif. Dia nyari-nyari. Mana ini? Kok ibu-ibu tadi nggak ada? Aduh, saya mungkin ngantuk ketiduran, jadi ibu-ibu itu marah, keluar dari taksi. Nah, dia abaikan aja. Jadi artinya ya udahlah, belum rezeki dia. Dan dia nggak mengecek argo gitu. Taunya dia dapat orderan, berarti argo kan udah tutup, udah di close ya, udah di finish. Kemudian menjemput orang yang order tadi untuk tujuan ke Keramat Jati. Kemudian dalam perjalanan iseng-iseng lah cerita sama penumpang laki-laki dan seorang anak ya. Bapak-bapak sama anaknya. Kemudian cerita, Pak, kita ngobrol ya biar nggak ngantuk. Oh iya Mas, silahkan. Jadi Pak Anto itu cerita, tadi tuh saya dapat penumpang ibu-ibu, pakai kebaya, rapi, pakai sanggul gitu. Terus naik, tahu-tahu orangnya udah nggak ada. Terus setelah cerita begitu, ada keanehan si penumpangnya bilang, ya Pak Anto, itu mah hantu kan. Masa sih Pak? Iya, coba sekarang penumpang nyetop tengah malam jam 12 lewat, kemudian di perumahan yang sepi, nggak ada kendaraan lewat, kemudian dia nyetopnya di luar, di jalan raya pada saat hujan gerimis, tidak pakai payung.
kemudian dengan pakaian rapi seperti itu. Masa nggak ada yang ngantar, nggak punya saudara punya mobil, dia nyetop, pasti setan seperti itu. Ya barulah sadar Pak Anto, oh iya bisa jadi, aneh juga gitu. Masa tengah malam nggak ada, karena suasananya sepi sekali, cuma ada security itu 2 di pos, dan dia udah lewat dari pos kan 10 meter. Jadi ya mungkin ya dengan polosnya Pak Anto ya positive thinking lah, itu orang memang ini gitu mau naik karena kan masih dekat perumahan seperti itu. Nah setelah itu sudah menyadari bahwa itu penumpangnya adalah setan atau hantu, diceklah argonya, ternyata tidak ada, argonya tidak jalan. Jadi selama dia naik dari jam 12 lewat, sekitar lewat 10 atau 15 menit, sampai dengan dia dapat orderan jam 1 kurang seperempat itu, kemana gitu, mobilnya jalan. Dan anehnya dia lupa lagi tempat si ibu itu menyetop tadi gitu. Tahu-tahu dia sudah parkir rapi di pinggir jalan di depan pohon beringin. Nah itulah serunya di situ. Kemudian yang aneh, kejadian aneh selanjutnya adalah semenjak dapat penumpang hantu itu, si ibu-ibu hantu itu orderan itu tidak pernah berhenti. Jadi dia yang ingin pulang waktu itu, setelah dapat orderan pengen pulang ke pool, jadi izin langsung ke pimpinannya, Pak mohon maaf, saya mungkin setornya 2 hari aja langsung, karena ini saya dapat orderan terus menerus ini nggak berhenti, jadi sayang, saya juga lagi butuh duit. Nah karena Pak Anto ini kerjanya bagus, dibolehin sama pimpinannya, silahkan, yang penting jangan sampai ngantuk ya, biar selamat, kalau ngantuk istirahat aja seperti itu. Lanjutlah dari malam itu nganter ke Keramat Jati, orderan baru nyampe, orderan masuk lagi nggak terasa sampai pagi, sampai Pak Anto itu mau sarapan aja nggak bisa karena saking penumpangnya itu terus-terusan ya, terus-terusan. Kemudian saking laparnya, pada saat jemput orang di perumahan, Pak Anto sampai minta izin, Bu maaf, saya pengen sarapan tapi kan lagi bawa ibu nih, saya ini ya ngebungkus sarapan dulu, saya makan sambil jalan kalau boleh gitu. Terus Pak Anto beli bubur kacang hijau, kan bisa dibungkus pakai plastik ya, kemudian ya dimakan aja di jalan, dikenyot gitu, tapi izin sama penumpangnya gitu. Jadi bukan makan nasi nggak bisa. Jadi dia inisiatif beli bubur kacang hijau gitu sambil makan, ya sambil cerita-cerita gitu ke penumpangnya. Ya penumpangnya ya merasa seru aja diceritain begitu, ya terus gitu sampai siang hari nggak berhenti. Sampai makan siang itu Pak Anto kesulitan mau makan siang gitu, saking orderan itu terus menerus nggak berhenti, sampai dia sudah lelah. Pada saat jam 1 siang dia putuskan untuk pulang ya, karena udah merasa cukup hari itu penghasilannya. Berapa coba, dalam 1 hari 1 malam dia menghasilkan uang sekitar 1.700.000 sekitar itu kotornya ya. Setelah dihitung-hitung ya, setelah dia pulang ke pool ya, setoran, alhamdulillah dia dapat target sesuai yang dia inginkan. Dari uang komisi taksinya ya, bonusnya hari itu, kemudian dari tip-tip yang dikasihin penumpang, dapatlah sekitar 1 juta. Beliau langsung sujud syukur, ya Allah, kalau ketemu hantu lagi juga nggak apa-apa, yang penting lancar rezekinya katanya. Ya seperti itulah ya, kisah yang cukup menarik, kisah yang ya, seru walaupun horor ya, tapi ada hal yang pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa kita harus selalu positive thinking, jangan menganggap sesuatu yang menakutkan itu membawa kesialan atau malapetaka. Artinya
Positifnya adalah dia mendapatkan rezeki imbalan dari perbuatan baik yang dia lakukan. Oke, itu saja cerita kisah nyata di hari ini. Jangan lupa kalau driver-driver yang lain yang punya kisah-kisah seru, kisah nyata, komen di channel saya. Saya akan ceritakan ke para penonton YouTube semuanya supaya ya menghibur kita untuk diambil pelajarannya ya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.